Kabarnya. Baik Pak, saya ingin berangkat dari isu sehari-hari dulu nih Pak. Ada kebingungan di masyarakat, beras premium yang biasa dibeli oleh masyarakat di warung maupun gerai, ini akan kena PPN 12% atau tidak Pak? Tidak, jadi beras yang mahal banget yang akan kena. Jadi contohnya beras yang kalau harga biasa kan 10.000, 12.000, beras premium itu sekitar berapa sekarang? 13.000, 14.000. Tapi kalau beras yang 100.000, misalnya beras Shiratake, itu yang akan kita sasar. Artinya kalau beras dengan kelas-kelas tertentu itu tidak akan kena PPN 12% begitu? Beras yang sangat mahal saja. Oh, beras yang sangat mahal saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan teknis. Secara sederhana kan ini publik masih bertanya-tanya tentang PPN yang sifatnya multitarif. Nah, apa landasan hukum multitarif ini, Pak Febrio? PPN kita tidak multitarif. PPN kita menurut undang-undang adalah single tarif. Akan tetapi ada ruang untuk memberikan tarif lain dan itu biasanya bersifat final. Jadi PPN kita tidak multitarif, single tarif. Oke. Bantuan sosial beras 10 kilogram untuk 2 bulan, kemudian juga diskon tarif listrik 50% selama 2 bulan. Basis dasar hitungan secara fiskalnya ini bagaimana Pak? Apakah di bulan ketiga ini masyarakat dinilai bisa survive? Dan selanjutnya juga bagaimana dengan kemampuan APBN kita? Kita melihat kesejahteraan masyarakat secara lengkap. Jadi ini bukan hanya secara satu demi satu ya, secara terpisah. Kita melihat bahwa APBN itu selalu kita gunakan untuk belanja, terutama kita arahkan untuk membantu yang miskin dan rentan. Itu pasti selalu jadi prioritas pertama. Makanya kita selalu angka kemiskinannya turun. Terakhir kita di 9,06%. Nah, lalu juga kita usahakan banget untuk APBN kita itu digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Dan itu yang selalu kita lakukan, bahkan dari 2 tahun terakhir, kita ingat PPN itu dinaikkan pertama kali kan April 2022. Lalu 2023, 2024, lagi-lagi APBN kita gunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Kita berhasil menciptakan lapangan kerja 4,7 juta lapangan kerja baru setiap tahun. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu di bawah 2,6 juta per tahun kita ciptakan lapangan kerja per tahun. Di samping itu kita juga menciptakan lapangan kerja formal. Itu di 2 tahun terakhir sekitar 3,6 juta per tahun. Ada sektor-sektor yang harus kita perhatikan. Makanya insentif yang kita berikan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat, kita desain sedemikian rupa. Ada yang langsung ke masyarakat miskin dan rentan, seperti tadi yang bantuan beras dalam 2 bulan. Lalu ada juga dalam bentuk diskon listrik, ini bukan hanya miskin dan rentan, bahkan kelas menengahnya juga dapat, karena ini 81 juta pelanggan yang akan mendapatkan diskon listrik 50% itu.